Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran ilmu tajwid kita. Dan pada kesempatan ini saya akan masih membahas mengenai cabang mad far'i. Dan yang akan kita bahas adalah mad badal, mad arid li sukun, mad lin, kemudian ada mad farqi, dan yang terakhir ada mad tamkin. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai mad badal. Mad badal secara bahasa, mad artinya panjang, badal artinya pengganti. Nah, pengertian lebih mudahnya atau secara istilah lebih mudahnya, mad badal itu terjadi ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mad, ya, bertemu dengan huruf mad. Huruf mad apa aja? Ada alif, wawu, dan ya. Dan panjang mad badal adalah 2 harokat. Contohnya yang pertama seperti dalam kalimat Rabbana innana amanna. Ya, dalam kata apa? Dalam kata amanna. Ya, karena satu alif atau satu ayunan, amanna. Nah, kemudian yang kedua seperti dalam kata faqala ambiuni. Faqala ambiuni, uni. Nah, itu hukumnya mad badal. Nah, secara usulnya, ya, secara asalnya mad badal ini tadinya ada 2 ya hamzah yang bertemu. Jadi hamzah yang pertama dia berharokat yang hidup, ya, berharokat yang hidup seperti fathah, kasroh ataupun dhammah. Sedangkan hamzah yang kedua dia sukun, ya. Jadi kok bisa yang kedua nanti jadi waw, jadi alif ataupun jadi ya? Nah, itu nanti mengikuti atau menyesuaikan dengan harokat yang dari hamzah pertama tadi. Misalkan di hamzah yang pertama dia harokatnya fathah, otomatis hamzah yang kedua ini, hamzah yang sukun ini dia diganti, ya, karena ini mad badal. Nah, dia diganti dengan huruf mad yaitu alif seperti tadi amanna. Nah, yang kedua misalkan di hamzah yang pertama dia harokatnya kasroh, ya, i kan. Jadi yang kedua hamzah sukunnya maka dia diganti dengan huruf ya, seperti contoh imana, ya. Jadi sebelumnya imana diganti imana. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika hamzah yang pertama dia harokatnya dhammah bertemu dengan hamzah yang bersukun, maka hamzahnya diganti dengan wawu, karena dhammah dalam mad itu pasangannya dengan wawu. Seperti tadi contohnya faqala ambiuni, tadinya ambiuni jadi ambiuni. Nah, itu tadi pengertian atau penjelasan mengenai mad badal. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini mengenai mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah ketika ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang berharokat kemudian dia disukunkan karena waqaf. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Fatihah, ya, dari ayat 1 sampai 7 itu berisi di dalamnya terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Nah, bacaan, ya, panjang bacaannya itu mulai dari 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Lebih mudahnya mungkin 1 atau sampai 3 ayunan. Nah, contohnya adalah seperti di surat Al-Fatihah, ya. Kita ambil ayat yang kedua misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang karena dia diwakafkan di huruf nun itunya. Kan ada mi itu mad tabi'i, di situ ada kasroh, ya, mim berkasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian setelah itu ada huruf nun itu berfathah, ya, berharokat fathah. Nah, itu diwakafkan jadinya panjang alamin. Tetapi ketika dia tidak diwakafkan, ketika dia tidak disukunkan, maka hukum bacaannya tetap mad tabi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mina
satu ayunan atau satu alif atau dua harokat. Ya, itu untuk mad arid sukun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mad lin. Ya. Apa itu mad lin? Mad lin secara bahasa, mad ya tadi artinya panjang, lin itu lunak atau lembut. Kapan terjadinya hukum mad lin ini? Terjadinya ketika huruf lin itu apa? Yaitu ketika ada huruf dia yang berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan waw bersukun atau ya bersukun. Nah, setelah itu dia juga bertemu dengan huruf yang juga disukunkan karena waqaf. Nah, panjangnya untuk mad lin ini sama seperti mad arid sukun tadi, mulai dari 2 sampai 6 harokat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya teman-teman, bahwa mad lin ini tadi ketika ada huruf yang berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan waw bersukun atau ya bersukun, dan huruf setelahnya disukunkan karena waqaf. Jadi kalau misalkan setelahnya itu dia tidak waqaf, maka dia bukan mad lin, tapi hukumnya hanya lin saja, ya, hanya huruf lin saja. Ya, misalkan dalam Quran surat Al-Quraisy ya, li'ilafi Quraisy. Nah, itu mad lin. Tetapi ketika dibacanya li'ilafi Quraisyin, fi Quraisyin, Quraisyin. Nah, dia jadi bacanya tidak panjang. Jadi itu bukan mad lin, tetapi cukup lin saja, ya, huruf lin atau lain saja. Nah, kemudian berikutnya yaitu mad farqi. Apa itu mad farqi? Mad farqi adalah, ya, jadi mad farqi itu terjadi ketika ada mad badal. Ya, mad badal tadi sudah saya sampaikan di awal. Ketika ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya. Nah, mad farqi ini dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 3 surat. Dalam 3 surat dan dalam 4 kata. Nah, mad farqi ini dia panjangnya 6 harokat. Perlu diingat 6 harokat. Jadi 3 alif bacanya atau 3 ayunan. Contohnya seperti dalam lafaz ataupun kata qul adzakaraini. Nah, jadi cara bacanya bagaimana? Pertama, madnya itu dipanjangkan 6 harokat. Nah, setelah itu dia masuk ke tasydid. Ya, kesalahannya biasanya itu tidak masuk ke tasydid. Misalkan qul adzakaraini. Nah, itu kan nggak masuk. Nah, jadi cara baca hukum mad farqi ini tadi ada pertama dengan dipanjangkan 6 harokat ya madnya, setelah itu dimasukkan ke huruf yang bertasydid tersebut. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir ya dalam pembahasan kita kali ini yaitu mengenai mad tamkin. Mad tamkin ini terjadi ya ketika ada huruf ya yang bertemu, tetapi ya yang pertama ini dia terdapat tasydid ya. Jadi bedanya seperti itu. Huruf yang pertama, ya yang pertama dia berharokat tasydid dan kasroh. Contohnya seperti dalam kata wa idza huyyitum. Jadi masuk pertama huy ke yang ya pertama kreatitasnya huyyitum. Ya, panjangnya sama seperti mad tabi'i yaitu 2 harokat atau 1 alif. Contoh yang kedua seperti wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, tapi itu perlu diperhatikan kalau misalnya bacaan seperti itu bukan mad tamkin karena dia berhenti. Ya, perlu diperhatikan ketika kalian membacanya wal kitabi wan nabiyyin, itu maksudnya nanti ke mad arid disukun. Nah, berarti bacanya saya gimana? Wal kitabi wan nabiyyina. Jadi kalau misalkan berhenti itu bukan mad tamkin ya. Karena bacaannya tadi patokannya 2 harokat atau 1 alif. Nah, oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya. Silahkan untuk diperhatikan kembali, dan jika mungkin ada pertanyaan, ada yang masih
kurang jelas ya, ataupun ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan kembali ke asistennya masing-masing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.